Halo, halo semuanya. Apa kabar? Ah, ya benar. Benar baik. Apa kabar? Senang sekali bisa kembali share sesuatu buat teman-teman di tempat ini. Terima kasih Kak Aldo, Kak Niki. Semua pengurus EYC yang udah kasih kesempatan untuk saya boleh share sesuatu tentang You Matter. Sama-sama katakan yuk. You matter. 1, 2, 3. Kasih tahu kanan kirinya. You matter. Hari ini lumayan banyak ngomong ya, mas kanan kirinya disuruh tos, disuruh bilang ini, disuruh kasih kata-kata you matter, nggak apa-apa. Hari ini tuh tema saya fearfully and wonderfully made. Saya ambil dari satu ayat yang, ini ayat favorit saya. Kalau buka IG saya ini ada di bio. Artinya apa? Nanti kita belajar. Siapa di sini yang pernah ngerasa left out? Jadi merasa kayak jadi anak bawang, ngomong nggak didengerin di dalam forum, kayaknya ini suaraku nggak dihitung deh. Ada? Gak ada Kak, cuman 2. Yuk kita tutup dalam. Karena ternyata kalian semua tuh gak pernah merasa ditinggalkan ya. Mungkin adalah, gak kerasa aja. Saya mau tanya deh, kira-kira tuh apa sih yang suka bikin kita tuh ngerasa kita ini gak berharga, kita ini terasa kecil, inferior, apa sih namanya, merasa diri tidak berguna tuh kira-kira apa ya? Ayo, apa? Mending jerit daripada aku tunjuk. Sama aja Kak, jerit sama tunjuk mah sama aja. Macam-macam ya. Siapa yang di sini anak terakhir? Wih, banyak loh. Banyak anak bungsu ternyata. Nih, saya bukan anak bungsu. Saya cuman berhasil menjadi anak bungsu selama 6 tahun, habis itu lahirlah adik saya, gagal jadi anak bungsu. Nah, yang jadi anak bungsu, suka gak sih ngerasa kayak di rumah tuh, gue tuh anak bawang. Misalnya ada rapat keluarga, ini pendapatnya kayaknya paling antar aja, yang ditanya kakak-kakaknya. Ada yang ngangguk. Biasa tuh anak bungsu sering kayak gitu, kayak anak bawang gitu. Terserah aja lah, pada akhirnya terserah lah kakak-kakaknya mau ngomong apa. Mereka aku ngikut aja. Kayak gitu tuh anak bungsu. Ya anak bungsu yang suka ngerasa gitu, katakan, ya, macam-macam. Mungkin di kerjaan yang udah kerja, mau lihat komposisinya dong yang udah kerja. Yang masih sekolah. Yang masih sekolah. Jangan ngaku-ngaku ya. Yang sekolah sambil bekerja. Nice. You did great guys. Nah, kalau di sekolah atau di sekolah nggak ditemenin. Jadi nggak punya geng gitu. Nggak punya tongkrongan. Terus mungkin kalau di pekerjaan selalu jadi pendengar. Di setiap meeting, discuss internal atau apapun, menjadi orang yang suka gak mau memberikan ide karena takut salah. Nah, jadi aku coba merangkum hal-hal yang paling sering membuat kita tuh merasa kita tuh gak berharga. Yang pertama, itu bisa jadi karena pengalaman masa lalu yang negatif. Misalnya dibully. Saya berharap gak pernah ada yang dibully di sini. Dan tidak ada juga yang membuli ya. Amin. Pernah gagal mungkin di karir, di hubungan sama orang. Itu bisa mungkin membuat pengalaman yang jelek di dalam kehidupan dia. Terus luka-luka emosional. Terus mungkin ada perkataan-perkataan menyakitkan dari orang lain ke kita yang kita inget-inget terus. Nah, itu membuat kita sering membuat kita merasa tidak berharga. Yang kedua misalnya yang paling sering juga membandingkan diri sama orang lain. Insecurities.
medsos ini ya seperti pedang bermata dua. Saya punya teman di kantor dan saya tahu banget anak ini pintar, kerjaan bagus, karir oke, hubungan apa yang paling sekarang sudah menikah gitu ya. Everything sounds good. Tapi one day dia pernah ngomong ke saya gini, aku tuh pernah loh stop sosmed sebulanan. Loh kenapa? Aku bilang, iya karena pas lihat sosmed aku nge-scroll, kok IG terutama ya, kok teman-temanku ini lebih berhasil ya dari aku ya. Kok kayaknya teman-temanku nih lebih maju, lebih punya segalanya, kok aku gini-gini aja. Yang aku bilang langsung, hah? Kamu lo gak gini-gini aja. Membandingkan diri dengan orang lain, itu paling sering terjadi. Itu yang membuat kita merasa kecil seringan. Jadi mungkin kalau misalnya ngeliat sosmed terus sudah mulai melihat rumput tetangga lebih hijau, ya boleh stop dulu sosmednya. Baca firman Tuhan, asik. Oke, selanjutnya ekspektasi yang tinggi. Entah dari orang tua, entah dari teman-teman, entah dari orang-orang sekitar. Ekspektasi ketinggian sehingga kita ngerasa selalu gagal. Kamu harus masuk universitas negeri loh ya. Harus. Semuanya kakak-kakak kamu masuk universitas negeri. Semuanya saudara-saudara kita masuk universitas negeri. Kamu harus juara loh ya. IP kamu harus segini loh ya. Kamu tuh harusnya jadi PNS tahu. Yang lain-lain tuh jadi PNS acuan keberhasilan. Lihat nih si ini kerjanya di sini. Ekspektasi itu membandingkan dan ekspektasi dari keluarga orang-orang yang terlalu tinggi membuat kita jadi ngerasa suka kecil diri. Nah, terus mungkin satu lagi dukungan sosial yang kurang mungkin di keluarga, orang tua kita nggak mendukung kita, terus mungkin di pertemanan juga, ya itu tadi kayak jadi anak bawang mungkin, kita nggak punya circle, kita nggak punya komunitas, mungkin itu yang akan membuat kita juga sering merasa tidak berharga. Nah, saya yakin dan percaya walaupun tadi angkat tangan sedikit, tapi pasti ada masa-masa di mana kita tuh merasa kayaknya kita nggak usah terlalu menonjol deh. Kayaknya kita di bagian belakang aja. Kayaknya saya cukup datang dan diam-diam aja and then okay. Merasa tidak percaya diri, merasa kurang, merasa tadi left out. Gak nyambung ke siapa-siapa. Kayaknya saya gak dianggap. Nah, kayak biasanya kalau udah saat-saat kayak gini, tuh bisikan-bisikan maut tuh udah mulai tuh. Tuh kan, bener kan? Dibilang juga apa, diem aja. Malu kan jadinya. Tuh kan? Dibilang juga apa, udah gak bisa, itu tuh terlalu tinggi. Akhirnya apa, malu kan, gak didengerin kan. Gak ada yang peduli kan. Invisible kamu tuh, gak kelihatan, udahlah. Itu tuh bisikan-bisikan iblis yang kalau kita dengerin, itu akan kita percaya dan itu menjadi kenyataan. Sering mendengar merasakan bisikan-bisikan maut tadi? Dalam kita melakukan apapun. Udah lah kayaknya dia lebih oke lah, kayaknya harusnya. Nah, di saat kita mulai dengerin omongan-omongan itu, bisikan-bisikan itu, di saat itu kita mulai discourage. Yang tanpa kita sadar lagi mupuk nih. Lagi mupuk hal-hal yang membuat diri kita merasa tidak berharga. Kita merasa diri kita tidak berharga. Dan pada saat kita percaya sama itu, kebohongan-kebohongan tadi, di saat itulah kita mulai tidak memperdulikan sekitar yang tadi, karena merasa diri tidak berharga. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan yang pertama adalah start believing the truth. Ya, jadi semua yang sampai saat ini mungkin masih ngerasa kayak dia gak penting, dia tuh gak penting. Start believing the truth. Apa sih the truth-nya? The truth-nya adalah you matter. Yang benar kak aku matter? Iya. Saya bisa katakan dengan yakin dan percaya bahwa kalian semua itu penting. Kenapa? Kalau kalian gak penting,
Gak bakal kalian diciptain. Kita tuh penting, makanya nih kalian ada sekarang. Kita diciptakan, masuk ke dalam ayat ya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Aku bacain ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita lihat di versi NIV-nya. For you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. Nih, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know that full well. I am fearfully and wonderfully made. Ini Mazmur ditulis oleh Daud. Daud yang kita tahu apa? The man after God's heart. Bahasa Indonesianya tuh seseorang yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Si Daud, dia bisa tulis ini, dia ngomong, I am fearfully and wonderfully made. Dia bisa ngomong ini karena apa? Karena dia tahu, benar-benar tahu nilai dirinya seperti apa. Nah, fearfully, kita mau tanya, tadi ditanya, apa tuh Kak artinya Kak, fearfully and wonderfully? Fearfully ini artinya apa sih? Jadi, fearfully di sini tuh bukan takut, enggak. Bukan artinya tuh takut, enggak. Fearfully itu artinya adalah being created with a sense of reverence and awesomeness. Reverence itu bahasa literal Indonesianya tuh hormat yang sangat dalam. Siapa yang ciptain kita? Charles Darwin. Bukan ya? Siapa? Tuhan. Dibilang tadi, I am fearfully and wonderfully made. Waktu Tuhan nyiptain kamu, itu dengan rasa hormat loh. Waktu dia membentuk kita. Jadi kata-kata aslinya itu dalam bahasa Ibrani itu Yahweh. Saya dengar di Google Translate sih ngomongnya gitu ya. Yahweh. Yahweh ini tuh to stand in awe. Jadi kayak misalnya nih, kamu lagi lihat pemandangan bagus banget tuh yang, tau gak sih, jaw dropping. Jadi yang kayak, bagus banget. Ngelihat sesuatu yang bagus tuh, yang kayak, in awe, respect brother. Nah, itu tuh fearfully. Kamu diciptakan tuh dengan rasa hormat, stand in awe, dengan rasa kagum. Oke, lanjut, wonderfully made. Wonderfully made ini tuh apa sih? Nah, wonderfully made itu tuh dari bahasa Ibrani yang artinya tuh yang katanya tuh pala. Nah, apa sih ini? Dia itu kalau kita lihat to be marvelous, wonderful, surpassing, extraordinary, and separate by distinguished action. Jadi itu berbeda, sesuatu yang berbeda. Marvelous itu sesuatu yang istimewa, yang baik, yang bagus. Sesuatu yang terpisah, separate. Extraordinary, luar biasa. Dan separate by distinguishing action. Jadi membutuhkan satu keahlian ngebikinnya. Wonderfully made ini. Harus yang ahli yang bikin. Karena apa? Karena beda. Dibikinnya tuh terpisah. Dibikinnya tuh sendiri, separate, khusus, istimewa. Di ayat tadi, kalau kalian ingat di ayat 13, dibilang kan kau menenun. Kita tuh ditenun. Kenapa tahu kain tenun enggak? Kenapa kain tenun itu mahal? Dibanding kalian beli batik di Indah Bordir mungkin, sama kain tenun. Tahu nggak kenapa mahal? Karena kalau kain tenun itu dibikinnya manual.
manual, teliti, ahli, bukan pabrikan massal, bukan kain pabrikan yang diproduksi massal, enggak. Kain tenun tuh khusus, beda setiap itu. Setiap bentuknya, artinya beda, tujuannya beda, arti budayanya beda. Nah itu tuh ditenun tuh, makanya mahal. Nah kita tuh gini nih, wonderfully made. Dibikin istimewa, terpisah, sendiri, khusus. Yang sekarang udah sadar kalau dirinya itu khusus, terpisah, dibikinnya oleh sang ahli, boleh katakan yes? Ya. Kalau ada lagi yang bilang ke kalian, gak guna hidup lo, kasih nih ayat ke dia. Baca baik-baik. Kenapa sih? Apa sih yang membuat kita itu istimewa? Yang pertama, kita diciptakan segambar dengan Allah. Katakan amin. Di Kejadian itu Tuhan nyiptain tuh, mulai dari langit, bumi, tumbuhan, hewan, laut, darat, dan manusia. Tapi yang bikin manusia sama hewan sama-sama bernyawa, ya, sama-sama bernyawa. Saya ingat banget, saya tuh pelihara anjing di rumah tuh dari zaman kecil, dulu waktu saya masih tinggal di Bogor. Saya ingat banget papa saya tuh selalu bilang gini, setiap kali saya punya anjing peliharaan tuh papa saya tuh selalu ngomong gini, inget ya, ini yang kita pelihara nyawa loh ya. Jadi jangan sembarangan, biar kata dia hewan peliharaan tapi ini nyawa. Jadi ngingetin kita bahwa kalau punya hewan peliharaan dirawat, jangan dibiar-biarin. Nah sama, manusia sama hewan tuh bernyawa. Yang bikin beda apa? Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kenapa kita istimewa? Karena kita diciptakan segambar sama Allah. Sekarang yang masih suka ngomong ke temennya, ngata-ngatain temennya pakai kata-kata kebun binatang, bertobat ya. Perkataannya bertobat. Segambar sama Allah loh. Ngata-ngatain berarti ngeledek Tuhan. Gak boleh. Ya, bilang sama diri sendiri bertobat. Yang kedua, kenapa kita ini istimewa? Dari desain biologis. Ada yang anak IPA nggak di sini? Saya anak IPA sih, tapi habis itu kuliahnya akuntansi. Anak IPA darah lumpur nih. Nah, desain biologis. Jadi kalau kamu melogikan tubuh kamu nih sekarang ya, dari mulai pembuluh darah, mengalirkan darah, jantung memompa darah, apalagi mata tiba-tiba bisa nangkep cahaya supaya kita bisa ngelihat warna dan ngelihat orang. Coba dilogikakan tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada yang masuk logika gak sih? Kayak kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya tuh nemenin mendiang mama saya waktu kemo. Setiap dia kemo saya temenin. Jadi waktu hari pertama kemo tuh saya boleh kan masuk ke dalam ruangan kemo. Jadi kan itu obat kemo itu dari pembuluh darah nih. Jadi ada satu di sebelahnya mama saya nangis-nangis. Karena ternyata jarumnya itu tuh karena dia geser-geser, dia goyang-goyang, jarumnya itu keluar dari pembuluh darahnya. Sementara obat kemo kan obat keras, harus masuk melalui pembuluh darah. Jadi tangannya tuh merah, jadi harus langsung dicabut terus dibenerin karena tangannya jadi merah. Terus saya mikir, wih, ini berarti pembuluh darah kita kuat banget. Bisa terima obat sekeras itu. Obat yang bikin rambut rontok, ya kan? Kering. Jadi begitu itu karena kayak kebakar kan tangannya kalau misalnya dia tidak masuknya ke pembuluh darah. Jadi saya lihat tangan orang yang di sebelah loh. Jadi dia nangis-nangis, waduh kesian. Terus saya mulai mikir, wih pembuluh darahnya ini kita hebat juga ya. Sekuat itu. Jadi siapa yang ciptain biologisnya kalian semuanya? Charles Darwin? Iya. Bukan ya? Tuhan.
Jadi bisa kebayang waktu dia nyiptain kalian, makanya dibilang fearfully and wonderfully. Kalau bukan ahlinya nggak bakal bisa bikin desain biologis dari atas sampai bawah. Kalian hidup bernapas, bisa lari, sakit perut. Yang sakit di gigi, ketahuan nanti, oh bisa di ginjal, bisa masuk ke sini, bisa kemana. Semuanya berhubungan. Itu kalau Tuhan bukan bikin kalian satu-satu dengan sangat teliti, nggak kejadian. Itu kebijaksanaannya Tuhan, kreativitasnya Tuhan. Itu masih biologis. Belum lagi sosiologisnya kita. Kemampuan berpikir, ide kreatif. Saya tuh kadang-kadang suka nonton sesuatu terus mikir, kok bisa ya dia mikir kayak gini ya? Kreativitas idenya, itu dari siapa? Charles Darwin lagi? Bukan, Tuhan. Bagaimana otak manusia bisa bekerja menjadi seorang inventor, penemu. Itu kan yang ciptain otak siapa? Tuhan buat kita. Dan yang ketiga adalah kenapa kita istimewa? Kenapa? We are unique. Karena kita unik aja. Gak ada manusia 100% yang sama, even kembar. Si kembar sama gak? Mataku tertuju padamu, guys. Bahkan saya sampai sekarang masih belum bisa bedain mana yang mana. Tapi personality pasti berbeda. Bahkan orang kembar identik pun gak sama. Saya punya sepupu itu kembar. Awal-awal tuh saya gak ngerti ngebedainnya gimana. Lama-lama saya tahu, oh beda ya. Entah hidungnya satunya tuh gak semancung yang satunya. Pokoknya tetap beda, unik. Gak ada yang sama. Mau DNA-nya sama, mau siblings beda mukanya. Saya bertiga dijajarin sama adik saya, oh tambah satu kakak saya tuh. Gak ada yang sama mukanya. Ya kecuali saya sama yang satunya ya. Nah cuma maksudnya yang lain tuh pada beda tuh mukanya. Ada yang merasa, ya, bahkan orang-orang kaget, loh kakak tuh kakaknya ini. Enggak, karena berbeda 100%. Karena apa? Karena kita tuh diciptakan Tuhan tadi dengan teliti, penuh perhatian. Jadi apa sih? Fearfully and wonderfully made. Fearfully and wonderfully made itu adalah kita diciptakan dengan penuh hormat. Oke, Tuhan menciptakan kita semua menurut gambarnya Tuhan, dirancang unik dan untuk apa? Memenuhi tujuan khusus. Kamu masing-masing punya tujuan khusus. Kita baca di Efesus 2 ayat 10. Nah, aku baca ya. Karena kita ini buatan Allah. Buatan siapa? Buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi aku bacain ya. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau ada yang ngomong sama kalian, gak guna hidup menuhin bumi doang, ngabis-ngabisin oksigen doang. Nih, kasih nih ke mukanya, baca. Baca baik-baik. Kalau orang tua mungkin bilang anak gak guna, gak apa-apa, kasih nih, kirim WA ke bapak kalian atau ibu kalian. Tolong dibaca ya Pak, Mah, baik-baik. Sekarang kalau misalnya ada yang ngomongin kalian tidak berguna, gak punya tujuan, kasih nih. Maaf bro, dibikin sama Tuhan ya, buat tujuan tertentu.
Ya. Percaya diri. Percaya gak sih kalau kalian dibikin sama Tuhan? Masih ada yang percaya kalau kalian dibikin sama Darwin? Nggak ada. Ini si Charles Darwin sekali lagi dapat payung disebut namanya. Ya, tunjukin ini. Nah, jadi kalian tuh semua diciptakan Tuhan masterpiece. Ya, mulai sekarang ini udah minggu terakhir kita ngomongin you matter. Please pulang dari sini, aku tuh berdoa sama Tuhan supaya kita pulang tuh dengan satu kebebasan. Bahwa kita itu berharga, precious. Precious buat Tuhan. Oke? Walaupun memang kita, si ciptaannya ini sering bikin dosa yang bikin ciptaan yang tadinya sempurna jadi rusak-rusak dikit. Yang masih berbuat dosa sampai saat ini, saya pun masih. Kita hidup berusaha untuk menghidupi tujuan yang tadi udah dibilang. Nah tapi tahu gak sih kalian, sebagai pencipta, ada gak sih ini yang pencipta, yang menciptakan sesuatu yang pengen ciptaannya itu rusak? Kalian bikin Lego aja nih, nyusun Lego. Ada yang nyenggol aja emosional banget tuh pasti. Capek banget nyusun Legonya, terus tiba-tiba disentil, cetar. Ada yang emosi ya? Akan diusahakan dijaga ini Lego jangan sampai kesenggol. Sama, Tuhan juga gitu. Tuhan ngejagain hidup kita supaya apa? Supaya gak rusak karena dosa-dosa yang kita bikin. Sekuat tenaga dia jagain kita. That's why dia kirim Roh Kudus. Buat apa? Buat nemenin kamu di sekolah. Mau berantem sama orang diingetin. Jangan, maafin, gak usah berantem. Di kantor, pengen ngeributin orang yang memfitnah kita. Tuhan ingetin, jangan, maafin, gak usah diributin. Di kantor, mau bikin curang, ada yang nyuap. Keras banget pakai disuap segala tuh. Who knows, saya gak tahu. Tuhan yang ingetin tuh, enggak berlaku jujur. Yang ingetin Roh Kudus. Dikasih Roh Kudus supaya apa? Supaya kita dijagain. Enggak rusak sama dosa-dosa kita. Yang kemarin tuh kemarin Kojo udah bilang bahwa hidup kita tuh berharga karena ada Roh Kudus di dalam kita. Ya. Bener. Dari awal kita udah berharga karena kita diciptakan. Dan Tuhan kirim Roh Kudus supaya kita tetap jaga itu nilai-nilai hidup kita yang udah Tuhan taruh dalam kita. Kalaupun kita tapi masalahnya aku nih ya bikin dosa ya gak nanggung ya. Urusan kalian sama Tuhan dosanya apa saya gak tahu. Tapi dosaku bener-bener gak nanggung. Apapun dosa ya, dosa namanya dosa, gak ada dosa kecil, gak ada dosa besar. Dosa dia lebih besar dari aku, dosa aku kayaknya masih oke lah. Kayaknya masih level 2 lah. Dia tuh dia udah level ini, level raja terakhir. Enggak, dosa kalian segede apapun, apakah Tuhan akan meninggalkan? Tentu tidak. Ya. Kalau masih kalian yang sekarang, kita semua di sini yang kalau masih sering ngerasa Tuhan tinggalin, ingat satu hal ini. Ngapain Tuhan capek-capek nyiptain kita kalau toh akhirnya ditinggalin? Kalau ada yang sering ngerasa Tuhan jauh, ingat lagi kalian tuh dibikin fearfully, wonderfully dengan segala detail-detail yang ada. Dia curahkan semua pikirannya Tuhan ke dalam satu ciptaannya. Ngapain dia susah-susah ciptain kalau toh Tuhan akan tinggalin. Jadi ingat gak bakal ditinggalin. Aku baca ayat, kayaknya ini ayat emas gak sih? Ya kayaknya ayat emasnya deh nih. Yesaya 43 ayat 4. Ayat emas ini, Yumeter ini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Oke. Ya. Dia bilang apa? Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Terjemahan sederhana Indonesianya ngomongnya gini. Karena kalian begitu berharga dan berarti
berarti bagiku. Aku sangat mengasihimu. Karena kalian begitu berharga dan berarti bagiku, aku sangat mengasihimu. Bayangin gak? Ini kata-katanya tuh, kamu tuh berharga, kamu tuh berarti. Yang ngomong bukan aku. Yang ngomong tuh Tuhan loh. Kalau aku yang ngomong bisa aja aku bohong. Kalau yang ngomong, you matter man, bisa aja bohong. Tapi ini yang ngomong Tuhan. Berharga dan berarti. Katakan berharga dan berarti. Berharga dan berarti. Jadi mulai sekarang, stop speaking negatively about yourself. Ya. Bego. Gak guna nih. Gak bisa. Stop speaking negatively about yourself. Mulai detik ini, berhenti ngomong-ngomong hal negatif tentang diri kita sendiri. Tahu laguku Menang gak? Lagi happening banget tuh sejak KKR. Apa? Lirik pertamanya, saya suka banget lirik pertamanya. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Mulai perkatakan berkat untuk hidup kita. Sekecil apapun itu. You matter, kamu berharga, you can do this. Kamu kerjanya bagus. Ditingkatkan lagi, it's okay. Stop speaking negatively, mulai katakan berkat. Speak life to your life. Yang mau mulai berhenti untuk ngomong negatif atas hidupnya, katakan amin. Amin. Oke. Selain untuk hidup kalian, stop speaking negatively untuk orang lain. Ya. Berhenti ngomong negatif ke orang lain. Kayak tadi yang dibilang Clara ya, di mana? Di Viti. Bahwa waktu kamu sadar kamu tuh udah berharga nih. Yang sadar bahwa hidupnya berharga boleh angkat tangan dong. Ya. Maka hiduplah menjadi orang someone who matters. Jadi hidup dengan menjadi orang yang tahu kalau dia berharga. Be nice to people. Please be nice to other people, guys. Ini saya mau cerita. Jadi saya punya teman. Emang dasar orangnya ekstrovert ya, suka ngobrol sama orang. Tapi dia tuh suka banget gini. Jadi di kantor saya balikin karcis parkir. Makasih ya Mbak, have a nice day. Gitu. Terus nanti kita misalnya drive thru apa gitu ya, drive thru makanan apa. Thank you Mbak, have a nice day. Terus nanti kalau dia ke Starbucks gitu, terus dia ngeliat mbak-mbaknya. Mbak kamu potong rambut ya? Bagus banget loh rambutnya. Sampai gini, kok sadar sih wong iki orang ini potong rambut. Dia suka gitu, sampai saya kadang-kadang bilang, gak semua orang kali harus lu have a nice day in. Sampai bapak-bapak security di kantor, kan suka bantuin parkir ya, suka bantuin cariin spot parkir. Thank you Pak, have a nice day. Gak usah semua dia have a nice day in, aku bilang gitu. Ya udahlah biarin, kan being nice kata dia gitu. Nah one day ada berita, saya baca berita di X. Kayaknya itu waktu itu masih Twitter deh namanya saking udah lamanya. Jadi ada satu anggota boy band K-pop yang cukup terkenal suicide, bunuh diri. Itu beritanya gede banget karena boy band ini cukup terkenal. Kayak terkenal deh, nggak cukup. Soalnya di mana-mana. Sampai teman-teman saya itu semua post story tentang dia. Ada. Nah, jadi jadi ternyata sebelum dia memutuskan untuk itu tadi, suicide, dia itu bikin satu notes yang dia kasih ke temennya. Kayak catatan terakhir mungkin ya. Dipublish lah akhirnya catatan itu apa. Panjang, dia pokoknya ceritain gimana struggle-nya dia ya. Terus di kalimat terakhir tuh dia ngomong gini, sebenarnya aku tuh cuman pengen denger kamu sudah bekerja keras. Itu dia maksudnya dia bilang gini, sebenarnya tuh gue cuma pengen dengar orang tuh ngomong ke aku tuh kamu sudah bekerja keras. Terus aku mikir ya,
Kan dia idol ya, banyak dong fansnya. Fansnya kan pasti tiap hari bilang sarangnya Pak, apalah segala macam gitu kan. Maksudnya, you did great, I love you, kalian keren apa segala macam. Terus saya mikir kenapa dia masih kayak, kok masih minta dibilang seperti itu kan, kamu udah dapet dari fans-fansmu itu yang banyak-banyak itu. Nah terus saya pikir, oh mungkin karena ekspektasi orang yang besar tadi. Jadi dia selalu ngerasa kurang. Sehingga mungkin dia perlu lebih banyak have a nice day daripada yang saya perlu. Terus saya langsung inget nih kebiasaan teman saya. Yang dikit-dikit tuh have a nice day. Terus waktu itu salah, pernah ada yang kayak salah ngasih minuman sama dia. Terus it's okay mbak, gak apa-apa, you did great. Saya bukan ke Inggris ya, tapi teman saya ini emang suka ngomongnya bahasa Inggris gitu. Bingung mau menerjemahkan ke Indonesianya, karena dia selalu ngomongnya gitu. Jadi kayak, it's okay mbak, you did great gitu. Terus saya mulai mikir, jangan-jangan sebenarnya mbak-mbak yang ngambil karcis itu emang perlu dikasih have a nice day ya. We never know. Mungkin have a nice day itu menyelamatkan mbak ini dari sesuatu yang lebih besar. Jadi kalau kalian udah tahu kalian berharga, hari ini tuh kita belajar bahwa kita tuh diciptakan berharga, unik. Dan saya berharap kita bebas dari yang namanya insecurities. Kita udah gak lagi mikir bahwa kita gak berguna, kita udah gak lagi mikir bahwa kita gak diperlukan, kita gak lagi mikir bahwa saya gak ada artinya, kita gak lagi mikir bahwa harusnya saya gak dilahirkan ke dunia ini, kita gak lagi mikir seperti itu. Karena apa? Karena kamu penting, kamu diciptain. Kalau kamu gak diperlukan, gak diciptain, tapi karena kamu penting, makanya Tuhan ciptakan kita. Jadi aku harap karena kita udah tahu kalau kita tuh berharga, kita juga be nice ke orang. Ya, ketemu orang sapa yang baik, jangan, saya urip kon. Kata-kata lucu yang kadang-kadang kita gak pernah tahu, jangan-jangan nih orang kemarin mikir, apa aku udahan aja ya di dunia ini? Gak pernah tahu kan? So be nice. Ketemu sama orang, sapa, senyum. Kasih kata-kata yang memotivasi. Saya tuh selalu dapat harus mereview kerjaan tim saya. Dan mereka tuh akan minta feedback gitu, jadi kayak dikirim. Terus nanti akan ditulis nih, apa keunggulan si ini, apa kekurangan si ini. Terus saya disuruh kasih komen gitu lah biasanya. Di setiap akhir komen, saya akan selalu bilang, you did great, keep up the good work. Selalu saya bilang gitu. Mau komen saya yang harus ditingkatkan 1, 2, 3, 4 misalnya ya. Ada. Tapi tetap di akhir saya akan bilang, you did great. Karena saya tahu mereka kerja keras. Sometimes orang perlu mendengar itu. Jadi kita pengen, kita juga jadi baik ke orang, be nice ke orang lain. Karena kita udah tahu bahwa kita berharga. Sekali lagi, yang tahu, yang sadar hari ini bahwa kamu matter, penting di keluargamu, di lingkunganmu, di gereja ini. Coba angkat tangannya. Satu ayat terakhir. Yesaya 49 ayat 14 sampai 16. Ini yang versi mudah dibaca ya. Ini tuh ayat yang ayat 16-nya tuh ayat emas saya, lama banget. Berapa? 10 tahun yang lalu kali. Tapi saya masih ingat sampai sekarang. Karena ini ayat saya pegang terus. Sekarang Sion mengatakan, Tuhan telah meninggalkan aku, Tuhan telah melupakan aku. Tuhan berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Dapatkah seorang perempuan melupakan anak yang lahir dari kandungannya? Meskipun mereka dapat melupakan anaknya, aku tidak dapat melupakanmu. Bukan tidak akan ya, tidak dapat. Nggak bisa emang. Mau ngelupain juga nggak bisa. Ayat 16. Lihatlah, aku telah mengukir namamu pada tanganku. Aku mengingat engkau sepanjang waktu. Saya suka banget ayat ini. Aku telah mengukir namamu, nama lo ya. Nama, it's personal. Pada tanganku. Kalau di terjemahan baru, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tapi dikatakan kalau di yang versi mudah dibaca ini, aku telah mengukir namamu pada tanganku.
Aku mengingat engkau sepanjang waktu. Berapa kali sehari kita ngelihat tangan kita? Kayaknya terus-terusan deh. Sering banget. Bayangin, kamu tuh diukir di tangannya Tuhan. Jadi Tuhan bilang kayak, aku mengingat engkau sepanjang waktu. Hari ini pulang bawa sesuatu bahwa nama kamu udah ada di tangan Tuhan. Diukir loh ya. Diukir tuh gak mungkin pakai spidol yang bisa dihapus. Ya, diukir. Dan aku mengingat engkau sepanjang waktu. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. You are wonderfully, fearfully and wonderfully made. Kenapa saya suka banget kata-kata ini dan sampai saya taruh di bio saya. Setiap kali I'm feeling that down atau saya gak berharga, saya kayak gak berguna. Saya ngerasain itu. Bukan saya gak ngerasain. Saya ngerasain itu. Kok kayak aku nih menghadapi orang juga, saya tuh orangnya introvert. Yang saya tuh dulu kemana-mana tuh bareng kakak saya. Saya punya kakak ya by the way. Nah bareng kakak saya tuh lebih ekstrovert gitu loh orangnya. Jadi saya tuh ngintil dia, jadi saya temennya kakak saya, temen saya. Gitulah kurang lebih. Karena saya suka minder orangnya. Terus saya tahu kebenaran firman Tuhan ini saya pajang di bio saya. Supaya apa? Setiap kali saya ngerasa lagi kayak gitu, saya ingat ayat itu tadi. Fearfully and wonderfully made. Ayat-ayat tadi itu kalian boleh print kek, apain kek, tempel di meja kalian, tempel di meja belajar, masukin ke dalam bio kalian, jadiin wallpaper, jadiin PP, supaya apa? Setiap kali kita ngerasa bahwa kita harus yang ada di dunia ini, ada yang mengingatkan. Ya, saya berdoa hari ini, setiap kita yang pulang dari tempat ini tahu nilainya kita kayak apa. Ya. Nilainya kita kayak apa? Cari harga kain tenun berapa tuh? Jutaan. Tapi masalahnya kamu bukan kain loh teman-teman. Kita tuh lebih dari kain. Harga kamu gak kenilai. Dibayar pakai darahnya Tuhan. Diciptakan sedetail itu.